Kondisi terbatasnya lahan untuk bercocok tanam memerlukan metode bercocok tanam yang lebih efektif, efisien lahan, dan adaptif untuk dikembangkan di perkotaan. Vertical farming, atau juga sering disebut vertikultur, adalah teknik bercocok tanam di ruang atau lahan sempit dengan memanfaatkan bidang vertikal sebagai tempat bercocok tanam yang dilakukan secara bertingkat. Prinsip metode menanam yang diatur secara vertikal dengan memanfaatkan dinding bangunan atau menyusun rak pada tempat tersendiri dan menatanya secara vertikal. Vertical farming banyak diadaptasi oleh masyarakat yang berada di wilayah perkotaan. Vertical farming adalah bagaimana cara kita membudidayakan tanaman secara bertingkat. Jadi tidak harus terbatas dengan kondisi lahan yang luas, tetapi dengan kondisi lahan yang terbatas kita masih bisa memanfaatkan lahan kita untuk pertanian di perkotaan ya, karena memang salah satu kendala dari pertanian perkotaan adalah memang keterbatasan lahan. Tanaman sayuran biasanya menjadi primadona karena relatif mudah perawatannya, mudah pengolahannya, dan rentang waktu dari tanam hingga panen yang singkat. Berbeda dengan kegiatan menanam di lahan pada umumnya, metode vertical farming memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dapat menghasilkan manfaat optimal. Dengan menggunakan teknologi prinsip yang ada, yaitu konvensional dan menerapkan teknologi modern, keduanya mempunyai tujuan manfaat yang sama. Khususnya vertical farming secara konvensional itu kita masih membutuhkan media tanam, kita masih membutuhkan pupuk. Nah ini yang membedakan antara yang konvensional dengan yang modern, karena memang dengan modern kan mereka lebih bisa diatur cukup dengan menggunakan media air dan nutrisi itu sudah cukup mendapatkan produksi tanaman. Untuk budidaya secara konvensional kita masih menggunakan kompos, kita menggunakan pupuk kandang sapi, kemudian ada tray, kemudian ada media tanam, kemudian ada cetok kecil. Nah, campuran dari kompos dan pupuk kandang sapi jadinya seperti ini. Setelah umur 2 minggu, kondisi tanaman semai seperti ini. Nah ini siap pindah untuk dipindah di pot. Untuk media tanam yang digunakan untuk sayuran daun dan sayuran buah sebetulnya sama, tidak beda jauh ya. Nah awal waktu tanam ini diberikan pupuk ya secara bentuk yang masih butiran. Tetapi untuk yang berikutnya supaya mempercepat dia untuk pertumbuhannya, dia diberikan dalam bentuk dicampur dengan air. Jadi satu pot ini atau satu tanaman ini diberikan NPK 16-16, 2 gram saja cukup dalam bentuk butiran. Seminggu berikutnya diberikan lagi tetapi dicampur dengan air sebanyak 200 ml. Begitu juga dengan yang tanaman cabai. Jadi ini komposisinya sama. Baiklah, untuk selanjutnya kita melakukan pemanenan. Untuk pemanenan sayuran buah, kita mencoba ke tanaman yang cabai. Tanaman cabai ini kita bisa panen saat umur 2,5 bulan, itu panen pertama. Kemudian untuk okra juga dilakukan pada umur yang sama, 2,5 bulan. Kemudian untuk pemanenan bisa dilakukan secara sekaligus, itu dilakukan pada tanaman sawi, pakcoy, kemudian kangkung, tetapi ada juga yang pemanenan secara bertahap. Bertahap misalkan pada tanaman cabai, sudah umur kira-kira 3,5 bulan karena sudah berwarna merah sekali. Kemudian kalau ini perkiraan sudah sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan karena warnanya masih hijau. Nah ini nanti juga warnanya juga menjadi merah begini. Untuk okra juga sama, 2,5 bulan. Nah untuk pemanenan okra juga umurnya dilakukan pada umur 2,5 bulan sampai 3 bulan. Beberapa hal penting yang perlu menjadi pertimbangan saat ingin mengimplementasikan salah satu cara, baik konvensional ataupun yang berterapan teknologi, baik yang di dalam ataupun di luar ruangan, adalah material pendukung fisik dari vertical farming itu sendiri. Karena hal tersebut berkaitan erat dengan masalah kondisi ketersediaan ruang atau lahan. Untuk mengatasi keterbatasan lahan terbuka di daerah perkotaan, kami dari PTP Jakarta memiliki 2 alternatif teknik budidaya. Yang pertama adalah teknik budidaya di luar ruangan, yaitu menggunakan sinar matahari. Dan yang kedua teknik budidaya di dalam ruangan yang menggunakan cahaya artifisial dari cahaya lampu. Untuk perawatan setiap hari misalnya, kita bisa melihat kondisi
di perangkat hidroponik ini menggunakan teknik DFT, Deep Film Technique ya. Jadi akar ini akan menggantung berada di cairan nutrisi dan terdapat sisa cairan nutrisi tidak habis. Jadi ini tidak habis, ada yang mengendap di sini cairan nutrisinya. Hal ini berjaga-jaga apabila listrik mati, maka masih ada sisa nutrisi yang berada pada talang. Apa saja dari karakter air yang harus kita cek? Yang pertama adalah dosis dari larutan nutrisi tersebut. Kami menggunakan satuannya ppm. Terus yang kedua, kita mengecek suhunya, suhu dari air tersebut. Kenapa suhu juga harus kita cek? Karena suhu yang tinggi, suhu larutan nutrisi yang tinggi akan mengurangi kemampuan tanaman menyerap unsur hara yang terkandung dalam larutan nutrisi tadi. Terus yang ketiga, kita mengecek juga pH. Jangan sampai pH-nya terlalu asam ataupun terlalu basa. Jadi pengecekan kita lakukan berkala. Jadi kalau untuk rak hidroponik itu memang tidak ada aturan bakunya. Kalau untuk ukurannya, panjangnya berapa meter, kemudian lubangnya berapa, itu tergantung kepada ruang yang tersedia. Dan tingginya berapa itu juga tergantung kepada ruang tersedia. Kita membuatnya ini, yang jelas harus ada jarak antara rak yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu dimaksudkan untuk apa? Biar nanti tidak ada tanaman yang tertutupi oleh sinar matahari. Sebagai produk inovasi dari urban farming, tentunya secara prinsip bercocok tanam dengan vertical farming perlu memperhatikan kaidah dasar metodenya, baik dalam bentuk hidroponik ataupun aquaponik. Teknologi yang berikutnya adalah aquaponik. Aquaponik menggunakan prinsip dasar dari hidroponik. Budidaya tidak menggunakan tanah. Jadi media yang kami gunakan hampir sama seperti media tanam dari hidroponik, tidak menggunakan media tanam-tanam. Pembeda utamanya apa? Pada aquaponik ini adalah kombinasi dari budidaya ikan dengan budidaya tanaman. Jadi unsur hara tanaman diperoleh dari sisa-sisa pakan ikan dan sisa-sisa dan dari kotoran ikan. Nah, kotoran ikan dan sisa-sisa makanan ikan itu akan dikomposisi oleh bakteri. Di aquaponik tidak terdapat 3 komponen. Yang pertama adalah komponen ikan, kemudian yang kedua adalah bakteri, yang ketiga adalah tanaman. Bakteri ini berfungsi untuk mendekomposisi feses dan sisa-sisa pakan ikan menjadi unsur yang tersedia bagi tanaman. Dan satu lagi, di aquaponik terdapat filter yang digunakan untuk menyaring cairan yang berasal dari kolam ikan yang dialirkan ke atas, kemudian akan dialirkan lagi ke dalam kolam ikan. Itu terdapat filter sehingga air dari tanaman yang dialirkan ke kolam ikan sudah dalam keadaan bersih kembali. Organisme pengganggu pada tanaman vertical farming relatif lebih sedikit. Namun secara umum, macam dan jenisnya sama pada budidaya tanaman skala lahan hamparan. Untuk itu, diperlukan semacam identifikasi dini, monitoring, dan pengendalian yang rutin agar keberadaan organisme pengganggu tanaman dapat sesegera mungkin ditekan perkembangannya hingga kemudian terbasmi tuntas. Beberapa OPT atau organisme pengganggu tanaman yang terikut dari persemaian itu dapat dilanjutkan di tingkat lapangan. Sebagai contoh untuk kutu-kutuan, ada juga hama yang lain yaitu jenis pengorok daun. Nah, untuk hama pengorok daun ini dia akan membuat semacam terowongan di dalam lapisan daun sehingga daun akan tampak transparan. Ini. Selain itu juga yang banyak ditemukan pada kondisi tanaman di lapangan itu adalah jenis gangguan dari ulat ataupun belalang. Selain gangguan ulat ataupun belalang, ini juga dapat ditemukan jenis-jenis hama yang lain. Ini biasanya dari jenis kepik. Dia akan menggerogoti permukaan epidermis dari daun hingga daun juga akan lama-lama menjadi transparan. Itu dari golongan jenis hama. Sedangkan untuk dari jenis penyakit atau patogen tanaman,
ini biasa yang kita temukan adalah kondisi tanaman yang akan layu seperti ini. Nah, ini ada yang layu dalam kondisi layu masih tetap hijau, tetapi ada juga beberapa yang layunya dalam kondisi sudah menguning. Nah, untuk kondisi layu yang masih dalam kondisi tanaman hijau, ini pada umumnya disebabkan oleh jenis patogen dari golongan bakteri. Pengendalian organisme pengganggu tanaman yang direkomendasikan adalah pengendalian secara terpadu, yang bersifat komprehensif dan ramah lingkungan. Pengendalian ini merupakan suatu sistem pengelolaan yang melibatkan beberapa metode pengendalian. Nah, di sini kita sekarang akan melanjutkan bagaimana teknik pengendaliannya. Nah, untuk pengendalian OPT, ini secara umum sebetulnya kita menggunakan apa yang disebut dengan teknik pengelolaan hama terpadu. Ada beberapa komponen yang dilakukan dalam pengendalian hama terpadu ini. Yang pertama adalah teknik pengendalian secara mekanis, teknik pengendalian secara biologis, pengendalian secara kimiawi, dan secara kultur teknis. Hidroponik ataupun aquaponik sebagai induk vertical farming merupakan sistem pertanian ramah lingkungan dan adaptif terhadap keterbatasan lahan dan dapat memberikan dampak positif bagi perbaikan ekonomi terukur sebagai strategi untuk produksi pangan yang berkelanjutan. Kalau buat sistem panen itu tergantung permintaan pasar. Itu bisa kita atur waktunya, mau setiap hari, mau 2 hari, mau seminggu 2 apa 3 kali, itu bisa tergantung permintaan pasarnya. Skala ideal itu biasanya kan lubang antar tanaman itu biasanya 20 sampai 18 cm kalau jenis sawi-sawian ya. Karena menurut pengalaman saya di sini, kalau saya lebih rapat lagi 10 cm jarak lubang tanam buat produksinya. Jadi lebih ke produksi lebih banyak lagi sih, soalnya permintaan pasar udah mulai meningkat. Jadi saya persempit lagi daripada saya tambah meja lagi, kan biaya lagi gitu. Ya perawatannya lebih simpel lah. Lebih simpel, cuman mengatur nutrisi, ngecek hama. Pekarangan yang kita miliki bukan hanya sekedar untuk menciptakan keindahan. Mulailah memanfaatkan pekarangan yang kita miliki sebagai sarana kegiatan vertical farming guna membuka dan meningkatkan peluang ekonomi.